Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, Sadatil Kurama, Ulama'an al-Ajilla, wa haba'iban al-hibba. Yang paling utama ingin saya sampaikan sebetulnya adalah laporan tentang apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di PBNU selama perjalanan 1 tahun terakhir ini. Saya sering menggambarkan kepada banyak orang bahwa 1 tahun PBNU ini sejak dilantik 31 Januari 2022 sampai dengan sekarang ini adalah tahun yang tidak masuk akal. Karena saya menyaksikan sendiri bagaimana teman-teman seluruh jajaran PBNU dari pengurus harian sampai lembaga-lembaga sampai banom-banom bekerja tunggang langgang hampir tanpa jeda, hampir tanpa libur tiap hari, apalagi yang nyambi jadi wali kota segala itu pasti sangat sibuk. Dan dengan capaian-capaian yang saya kira sulit ditandingi. Saya bukannya mau, ya memang mau membanggakan diri saya ini. Saya percaya sulit dicari tandingannya di tempat lain, di organisasi-organisasi lain. Kami dikukuhkan tanggal 31 Januari 2022. Dan pada bulan Mei, teman-teman sudah berhasil menyelesaikan desain atau rancangan tatanan organisasi yang paling mendasar dalam bentuk 19 peraturan perkumpulan yang disahkan di dalam konferensi besar pada tanggal 21 Mei 2022. Bekerja Februari, Maret, April, kira-kira 3 bulan bekerja dan menyelesaikan ini. Saya melihat sendiri bagaimana tim ini bekerja tunggang langgang, banting tulang betul sehingga berhasil menyelesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Dan ini adalah kebutuhan yang mendasar karena kita harus memulai segala sesuatunya. Saya sejak awal minta kepada teman-teman untuk melaksanakan tugas-tugas kita di dalam PBNU ini dalam satu kerangka yang sistematis sejak awal. Maka tatanan organisasi ini harus paling awal diselesaikan supaya ke depan semua yang kita kerjakan ini berada dalam kerangka tatanan yang jelas, yang sistematis. Nah, sudah bisa kita selesaikan. Dan selanjutnya tinggal bagaimana kengototan kita untuk berdisiplin
melaksanakan aturan yang sudah ada itu. Maka kalau belakangan ini ya sejak Mei itu PBNU kelihatan galak karena kami mau ngotot tanpa kompromi menjalankan tatanan yang sudah disepakati di dalam Kompes itu, supaya organisasi kita ini berjalan dengan sistematika yang benar, sistematika yang jelas, yang menjamin kinerja yang lebih baik. Pada saat yang sama, teman-teman juga secara simultan mengerjakan desain tentang sistem pelatihan kader nasional, secara nasional, yang kemudian berhasil diselesaikan pada bulan Juni. Dan sekarang sudah mulai dijalankan pelatihan kader tingkat dasar dan pelatihan kader tingkat menengah. Secara simultan juga artinya tidak menunggu satu sama lain, tapi bergerak bersama-sama, teman-teman juga mengerjakan desain agenda-agenda dengan menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk membangun program-program di berbagai bidang. Dan alhamdulillah kita sudah punya kerangka kerjasama dengan hampir semua kementerian. Kita juga punya kerjasama dengan berbagai macam pihak non pemerintah di dalam berbagai agenda organisasi. Yang ini semuanya nantinya akan membentuk suatu model tentang program-program, kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini jam'iyahnya, bukan jamaahnya, yang di dalam rancangan pelaksanaan yang telah kami siapkan, nanti kegiatan-kegiatannya akan diproyeksikan menjadi kegiatan-kegiatan di tingkat cabang, bahkan di tingkat ranting. Jadi PBNU nanti hanya bertugas mengendalikan kebijakan-kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaannya, sementara kegiatan-kegiatan itu nanti akan terjadi di cabang-cabang, bahkan di desa-desa. Karena kami ingin bahwa apa yang menjadi agenda NU, menjadi program NU ini betul-betul dipastikan terasa manfaatnya oleh masyarakat, oleh warga NU dan masyarakat luas. Nah, maka PBNU juga mendesain satu model eksekusi agenda-agenda secara terstruktur yang nantinya akan kami sebut sebagai gerakan keluarga maslahat. Ini nanti akan menjadi satu model pelaksanaan program-program yang terstruktur mulai dari PBNU sampai ke ranting. Dan kita fokuskan pada keluarga, karena unit terkecil dalam masyarakat itu adalah keluarga. Semua agenda NU itu harus bisa dilihat dan diukur dampaknya sampai pada tingkat keluarga. Kalau NU punya program ekonomi, keluarga harus merasakan manfaatnya. Kalau punya program pendidikan, keluarga harus merasakan manfaatnya. Program keagamaan, program
Misalnya dalam bidang kemasyarakatan yang lain, ya, dalam bidang kesehatan dan lain sebagainya, ini semua harus bisa dirasakan dampaknya sampai ke tingkat keluarga. Itulah sebabnya kita nanti akan mengeksekusi, sebetulnya sudah ada semacam soft launching, ya, peluncuran awal di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu untuk memberi ya sekedar mengawali dengan memberi informasi kepada MBC seluruh Jawa Timur tentang adanya model pelaksanaan program melalui gerakan keluarga maslahat ini. Nah, desainnya sudah jadi dan nanti berbagai macam agenda dan program yang sudah digalang baik oleh lembaga-lembaga maupun dalam kerjasama dengan berbagai pihak nanti akan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan dalam kerangka gerakan keluarga maslahat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya ingin melahirkan rasa syukur saya bahwa saya ditemani oleh orang-orang yang memang sungguh-sungguh cakap bekerja dan sungguh-sungguh punya semangat untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik. Saya mohon doa restu kepada para kiai, para nyai, para habaib. Semoga saya bersama teman-teman di jajaran PBNU ini terus dalam lindungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, limpahan pertolongan dalam bentuk kekuatan dan bimbingan untuk menjalankan tugas-tugas ini dengan sebaik-baiknya. Nah, saya merasakan sendiri secara langsung bahwa ya bukan hanya secara lahir tapi juga secara batin, bahwa selama perjalanan 1 tahun ini kami senantiasa sengkuyung diusung oleh doa-doa dan barokah dari para sesepuh, para kiai. Karena tanpa doa-doa, tanpa restu, tanpa riyadhah dari para sepuh, para kiai, saya kira apa yang kami rencanakan tidak akan bisa berhasil terlaksana seperti sekarang ini. Itu sebabnya saya katakan bahwa tahun ini adalah tahun tidak masuk akal. Karena sebetulnya sasaran-sasaran pekerjaan itu sebetulnya normalnya mustahil. Normalnya mustahil. Saya kira mustahil, kalau ukuran normal, mustahil menyelesaikan desain 19 peraturan perkumpulan dalam waktu 3 bulan. Sebetulnya mustahil. Tapi ternyata berhasil menyelesaikan itu. Menyelesaikan desain pelatihan kader berikut kurikulumnya, berikut mekanisme pelaksanaannya hanya dalam waktu kurang lebih 5 bulan, itu normalnya juga mustahil.
tapi tim ternyata bisa menyelesaikannya. Demikian juga yang lain-lain, misalnya kita kemarin membuat kegiatan R20 yang begitu besar gaungnya di Bali dan Jogja pada bulan November, itu kita baru mulai kerjakan pertengahan Agustus. Hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan kita sudah berhasil melaksanakan. Puncak resepsi 1 abad ini baru dikerjakan mulai Desember. Hanya 2 bulan. Dan kita sudah berhasil melaksanakan seperti ini. Ini sebetulnya hal-hal mustahil yang saya kira tidak akan bisa terlaksana kalau tidak dicampur suwo. Jadi teman-teman ini bekerjanya memang campur suwo. Karena kalau cuma bekerja normal saja saya kira tidak mungkin bisa tercapai. Tapi karena campur dengan suwoknya para sesepuh ini, ya alhamdulillah semuanya bisa kita capai. Nah, saya ingin sampaikan kepada para kiai dan para sesepuh bahwa ke depan ini kami masih butuh dan memohon lebih banyak suwuk lagi dari panjenengan semua, karena pekerjaan juga masih banyak. Wallahu yaufiq bina fima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.